Merau Jogja bareng Wong Jogja. Kali ini kita udah bersama Mas Aik. Yes, halo Mas Aik. Halo. Nah, Santai aja, santai ya. santai. Oke. Di sini Kita ngobrol-ngobrol Iya. biasa. di sini kita udah bareng Mas Aik. Bagi kalian yang belum tahu Mas Aik ini adalah seorang pesulap, guys. Kok kamu tahu kalau aku pesulap? Kok Pesulap. kamu tahu kalau aku pesulap? Karena dikasih skripnya. Gak, itu Ya. udah lama. Itu Oh, udah lama, udah Jadi dulu ini sekalian cerita Iya. aja. Dulu emang pesulap. gitu. Oh, betul. Bener. Oke. Dulu aku punya sekolah sulap tau. Iya bener. Di Jogja. Keren. Namanya Madman. Madman. Iya bener. Namanya Madman. Itu kepanjangannya Magic Addict Management. Keren banget namanya. Dulu memang suka sulap kan. Dulu waktu SMA itu waktu SMA itu sering main ke Gramedia. Wow. Di Gramedia dulu ada toko alat sulap. Oke. Dan aku setiap pulang sekolah, Hah? aku SMA-nya kan SMA 6 ya. Setiap pulang sekolah itu pasti main ke sana, kemudian karena dulu waktu sekolah dulu jajan masih terbatas. Iya. Kan alat-alat sulap tuh mahal ya. Benar, mahal Alat-alat banget. sulap tuh Betul. mahal kan. Jadi belajar sulapnya tuh ngintip-ngintip orang yang beli. Jadi kalau misal kamu beli di sana gitu kan, terus pasti kan dikasih tahu rahasianya. Ya, pasti. Dikasih tahu rahasianya waktu orang si penjaga yang ngasih tahu rahasia, aku ngintip-ngintip, caranya gini. Habis Oke. itu aku bikin sendiri sulapnya di rumah. Itu dulu pertama kali aku belajar sulap sampai akhirnya punya sekolah sulap, kemudian bikin sekolah sulap sama teman-temanku kan, sama Aji Santoso Putro, kemudian ada dua kawanku lain namanya Mas Yosi sama Mas Ari. Itu dulu sempet rame gitu. Wis, menarik juga ya. Di Jogja. Di Jogja. Sekolah sulap. Luar biasa. Dan katanya Mas Aik ini Gemini abis ya. Emang Gemini lah. Emang Gemini ya? Ini memang kadang orangnya mut-mutan ya. Iya benar. Ada kendala nggak sih Mas selama jadi Gemini? Selama jadi Gemini. Emang ada berakhir jadi Gemini ya? Gimana? Ada kendala apa tuh? Kayak ketika di dunia kerja atau gimana di kehidupan sehari-hari. Kendalanya apa maksudnya? Kendalanya kayak bersama zodiak lain ya kan? Tahu aku kalau zodiak. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Paling yang sering punya masalah tuh zodiak lain ke Gemini gitu kan. Kalau Betul Gemini lagi kan ya. nggak punya masalah sama yang lain-lain. Iya. Merasa semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, Mas Aik. Nah, Mas Aik ini juga Kamu kan udah kenalin aku gitu kan. Iya. Kamu kenalan dong. Oh iya. Perkenalan deh. Perkenalkan teman-teman, aku Upi dan aku masih sebagai mahasiswa di Kota Jogja. Oke. Lu dari mana sih aslinya? Aslinya dari Medan. Oh, dari Medan. Iya. Oke. Mas Aik katanya Asli Jogja. Asli Jogja. Asli Jogja. Lahir di Jogja ya? Lahir Jogja. Lahir di Jogja. Iya bener lahir di Jogja. Lahir di Jogja. Udah berapa lama Mas di Jogja? Udah lahir lah. Lahir. Udah berapa lamanya nanti Iya. kalau disebutin nanti malu bro. Oke. Udah 39 tahun. Oke. Disebutin lagi tuh ya. Iya. Nah, Mas Aik ini juga punya buku teman-teman. Buku yang namanya apa Mas? Namanya Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini. Kita sambat tentang hari ini. Ya, kenapa sambat Mas? Kenapa? Emang kenapa kalau sambat? Wah, ganti bertanya kan. Iya, kenapa sambat? Kenapa? Jadi dulu emang suka main media sosial kan. Kemudian waktu itu ada rame-rame nanti kita cerita tentang hari ini. Kemudian kontennya menarik di media sosial. Lalu waktu itu aku mikir kayaknya ada satu sisi yang bisa aku angkat nih dari POV dari POV sudut pandang lain gitu kan. Tapi konsepnya mungkin hampir sama kayak nanti kita cerita tentang hari ini. Kalau cerita itu kan kayaknya lebih ke udah kita cerita aja. Iya, benar. Cuman kadang-kadang di sela-sela orang cerita itu pasti itu ada keselnya, ada ngeluhnya Pasti gitu sih. kan. Dan bagian yang paling menggemaskan itu kan bagian ngeluhnya. Iya, Nah, terus pasti ya. tiba-tiba aku di media sosial tuh lihat orang ada dia di Twitter ya, dulu namanya masih Twitter kan. Iya. Ada di bio-nya tuh ada tulisannya, dia pasang tulisan di bio itu nanti kita sambat tentang hari ini. Terus ini namanya lucu banget. Lalu aku sambungin tuh sama yang tadi kupikirin Iya, loh, dalam
dari sudut pandang lain dari cerita itu kan ada hal-hal yang mungkin bisa diangkat gitu kan. Iya. Terus ya wes akhirnya bikinlah aku namanya Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini. Nah di situ aku ngomongin soal sambat aja semuanya. Pokoknya sambatan dari keluarga, sambatan dari orang-orang yang sekolah, yang Betul. kuliah, orang yang kerja, kemudian sambatan kehidupan sehari-hari, aku kumpulin semua di sana. Terus jadilah akun namanya Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini. Nah, baru jalan sebulan atau 2 bulan, akun yang kata orang tone-nya negatif itu rame yang respon, dan responnya positif gitu loh. Mereka pada suka gitu. Sampai karena relate ya. Iya benar, karena relate kan, siapa sih yang nggak sambat? Iya, betul lagi. Kamu sambat nggak? Sama juga. Sambat. Nah terus di situ di bulan kedua atau ketiga setelah akunnya rilis, ada banyak penerbit yang nawarin gitu kan, gimana mau jadi buku atau enggak gitu kan. Salah, yang aku ingat itu ada Mizan, ada Buku Mojo, ada pokoknya ada sekitar ada media, kalau media kita kalau nggak salah, cuman aku lupa deh, ada 5 kalau nggak salah kan. Aku pikir penerbit yang sekiranya cocok sama sambat itu, akhirnya aku pilih Buku Mojo. Sampai akhirnya bukunya terbit gitu kan. Karena dulu kan sempat ada Mizan yang nawarin. Berarti kan kalau aku juga mikir, aduh Mizan ini kan banyak buku soal agama gitu kan. Iya benar. Habis baca buku sambat nanti dikasih buku agama ya kan. Jangan mengeluh, bersyukur itu kan lucu gitu. Terus ya udahlah, biar sekalian yang gila aja sekalian di Buku Mojo. Jadi terbitlah buku Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini di Buku Mojo. Nah, ngomong-ngomong sambat nih, banyak yang nggak tahu nih Mas. Sambat itu apa sih? Sambat itu artinya mengeluh. Ya guys. Jadi jadi apa nih? Ya udah gitu aja. Sambat itu ngeluh gitu aja. Ngeluh. Pasti banyak yang ngeluh ya kan. Aku juga suka ngeluh ya kan Mas. Kita semua suka ngeluh. Jadi baca buku sambat. Tapi bukunya udah tinggal berapa ya? Aku lupa deh, tinggal 2.000 atau 3.000 eksemplar deh. Ya masih banyak sih hitungannya itu. Cuman juga udah nggak, kayaknya udah nggak ada di toko-toko buku, di Gramedia gitu kayaknya udah nggak ada. Cuman di online, toko buku online aja. Berarti kalau Gramedia udah di stop ya? Udah nggak ada. Kayaknya udah nggak ada deh, aku juga lupa. Nah, jadi selain buku NK apa tadi? NKSTHI. Nah, Mas Aik ini juga penulis buku Scar. Iya. Iya kan, benar kan? Iya. Itu buku kecelakaan sih. Kenapa kecelakaan? Karena bukan kecelakaan sih, kayak dipaksa aja itu. Dipaksa sama penerbit. Itu penerbit itu kan waktu buku Nanti Kita Sambat Tentang Hari nongol. Pimretnya Buku Mojo tuh kepoin akunku gitu kan. Di bawah itu banyak tulisan-tulisanku dulu yang masih waktu aku belajar nulis. Waktu aku belajar nulis kan, dulu sukanya nulis puisi-puisi, pokoknya melo-melo. Terus kata pemberatnya, ini dijadiin buku aja gitu. Awalnya kan aku nggak mau. Tapi akhirnya ya udahlah, ku kumpulin, ku tambahin lagi tulisan-tulisan sampai jadi buku. Kemudian ya diterbitin sama penerbit buku Scar. Berarti bener-bener dipaksa kayak bukan bener-bener dipaksa, tapi ya udahlah kita coba gitu. Ternyata laris nggak Mas? Enggak. Bantu larisin ya teman-teman. Bantu larisin ya. Ya. Laris, bro. Nah, kan buku NKSTHI itu baru 1 nih Mas. Iya. Ya. Ada nggak niatan untuk lanjut di part 2-nya? Nggak tahu maksudnya. Nggak tahu ya. Karena beberapa teman-teman tuh juga udah bilang gitu kan, bikin buku Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini tapi yang versi lanjutannya. Cuman menarik tuh Mas. Kenapa ada? Kayak butuh cerita-cerita lainnya. Kerjaannya masih banyak, bro. Ya ngurusin inilah, ngurusin buku lagi, sumber sambat lah, ngurusin Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini, nulis sebenarnya nulis itu kan butuh effort yang agak panjang kan. Jadi nanti aja lah, cari teman-teman di penerbit. Sebenarnya aku juga punya penerbitan sendiri, namanya Akhir Pekan Tiba. Itu juga teman-teman di sana juga
udah nagih-nagih, masa yang bikin buku, masa yang nulis buku, alah entah, ngurusin kalian aja belum Iya. tahu apa. Oke. Nah, buku kembali ke buku sekarang. Heeh. Nah, Ah, jangan deh, jangan dibahas deh. Kenapa? Kenapa? Ya kan biar tertarik ya, biar tertarik kayak ya. Oh, buku Scar itu ternyata kayak gini loh gitu. Kenapa? Nah, Oh iya, gak apa-apa ya. Buku lanjut. Scar ini kan lebih ke puisi berarti ya. Betul. Nah, banyak nggak sih plotis yang tentang dikaitkan dengan sambat-sambat gitu? Iya, karena beda jenis tulisannya kan. Kalau sambat kan kayak ya udah kamu ceplok aja gitu. Nah, kalau Sekar kan dia pakai bahasa Bahasa yang diindahkan gitu kan. Kata-kata yang Oke. indah Iya, gitu kan. benar. Kemudian ngomongin soal kerinduan, ngomongin soal alas gitulah. Iya. Kalau aku baca juga kadang-kadang ketawa-ketawa sih. Tulis apa Iya, gitu. tapi kan seru. Ya tapi lucu Iya, sih. lucu kan. Karena itu dulu tulisan pertama. Ya aku belajar nulis lewat tulisan kayak gitu. Berarti buku Scar ini sambatan yang diperhalus ya. Tuh, ternyata versi asmara. Keren. Nah, kan lebih penasaran kan. Nah, beli buku Scar. Masih ada nggak sih, Mas? Masih ya, masih. Cari aja Sekar gitu kan. Mas Ai gitu. Scar Mas Aik ya. Oke. Sampulnya perempuan terbang di bulan gitu. Kenapa, Mas? Gak tahu apa yang gambar itu aja. Gak ada referensi ya, gak ada. Enggak ada deh, cuman dia lihat gambar, oh ini bagus nih, tak gambar gitu aja. Oke. Akhirnya perempuan melayang gitu kan, belakangnya bulan. Oh, Kalau kamu tanya kenapa, Abi nggak tahu kenapa menggambar begitu. Mana di sampulnya itu miring lagi kan. Nah, mau tanya juga. Kita masih ke Scar nih, biar orang tambah tertarik lagi. Sekar lagi. Yang lain-lain lah. Yang lucu tuh ngomongin soal Jogja aja gimana? Ngomongin soal Jogjanya. Ya nanti dong. Nanti kita masih Iya. opening ini. Okay. Masih opening. Nah, Scar ini kan apa sih, Mas? Apakah singkatan dari sambat apa itu orang? Gak ada. Cuman nama aja, Sekar aja. Karena tulisan-tulisan itu ya dulu waktu zaman kasmaran gitu kan di Jogja kan. Jogja itu kan terkenal dengan orang bisa jatuh cinta di Jogja, orang pernah bisa patah lagi hati di Jogja gitu-gitulah. Iya. Gitu, cuma nama aja. Oke. Pernah nggak sih, Mas, kehilangan asmara di kota Jogja? Ya sering tinggal nikah kali-kali kok. Oh iya, Nah, berarti itu bikin sambat juga sih. Iya, itu sama juga. Berarti Jogja ini kota apa nih, menurut Mas? Kota apa ya? Lebih ke menyakitkan atau spesial atau gimana? Kota yang aneh. Kok aneh? Aneh aja. Orang banyak sambat di sini, tapi mereka juga jatuh cinta di sini. Bener ini. Mereka banyak sambat soal entah apakah itu UMR-nya kah, apakah itu orang-orangnya kah, kemudian segala macam banyak hal disambati soal Jogja gitu. Kalau menurutku ya, kalau selama puluhan tahun aku tinggal di sini kan aku udah dengerin sambatan orang Jogja itu macam-macam ya, mulai dari UMR, dari klitih, dari makanan, dari parkir itu yang paling sering kan, dari apa lagi ya, ya pokoknya segala macam sambatan, tapi mereka tuh kayak ya gimana, aku juga cinta Jogja gitu, kayak love hate relationship gitu kan sama Jogja. Jadi berarti Mas cinta Jogja? Cinta Jogjanya. Cinta suasananya ya. Oke. Kayaknya aku juga bakal duitnya cinta duit Jakarta. Iya, karena beda ya. Beda. UMR Jogja sama UMR Jakarta. Tapi kan level kehidupannya juga beda, Mas. Sama aja, Bro. Sama aja. Kopi sama di sini sama di Jakarta. Ini kopi begini nih, Iya, misal 20 ribuan, 20. Aku waktu ini harga 20 atau 25 ya. Jakarta juga ada yang harga-harga segitu, Bro. Iya. Yang beda UMR. Berarti level kehidupannya hampir sama tapi UMR-nya jauh jomplang ya. Nah, itu perlu disambat itu, Mas. Harus disambat ya. Nah, kan pernah di Remember November Jakarta. Oh iya. Aku lihat tuh di sosial medianya juga sering muncul ya di Remember Jakarta, November Jakarta. Nah, ya tahun lalu, tahun 2025 ya, bulan November. Gimana nih, Mas, rasanya sambat di Jakarta?
Rasanya tuh kayak kan tadi sambatnya di Jogja nih. ya, maksudnya sambatnya kebanyakan temanya, maksudnya rasanya tuh rasa Jogja gitu kan. Waktu di Jakarta tuh lihatlah orang kabupaten ini. Aku bikin sambat seluruh Jakarta gitu. Itu terus terang itu project pertama yang project besar pertama bikin sambatan di Jakarta. Di Gambir Expo, di acara event musik yang kebetulan temanya soal Yogyakarta juga kan, temanya namanya Yogyakarta kan, di Remember November itu. Jadi konsepnya adalah di si Remember November bikin acara temanya Yogyakarta, kemudian membawa seniman-seniman yang ada, musisi seniman yang ada di Jogja untuk diboyong semua ke Jakarta. Dan itu semuanya isinya artis besar ya, kayak Sheila Seven, Sheikh Dog, kemudian wah banyak lah pokoknya musisi-musisi besar Jogja itu dibawa ke sana semua. Nah kebetulan ada I.O. di Jogja yang dia menghandle artis dan menghandle art installation. Bahasa Inggris. Instalasi seni. Instalasi seni. Instalasi seninya itu dilimpahkan ke aku, nanti kita sambatan hari ini. Gitu. Mas, kami pengen sambatan ada di Jakarta gitu. Terus ya sudahlah, karena visi misinya sama gitu kan, pengen yang lucu-lucu karena Jogja itu kan terkenal dengan yang aneh-aneh gitu. Benar. Tapi akhirnya dibawalah sambatan itu ke Jakarta. Bikin instalasi banyak banget di sana, ada sekitar aku lupa ada berapa, sekitar 50-an desain kalau nggak salah desain. Aku lupa ya, sekitar segituan 55-an desain. Aku bikin sambatan-sambatan orang di ibu kota. Jadiin tulisan-tulisan besar yang akhirnya jadi photo wall buat orang-orang jadi gitu mereka masuk konser, masuk area konser gitu. Lihat ada tulisan-tulisan kayak wah, pokoknya tulisannya macam-macam gitu kan, lucu-lucu, mereka ketawa-ketawa, kemudian kayak ya senang aja ngeliatin mereka ngerespon tulisan-tulisan sambatan itu, kayak kamu bilang tadi relate gitu kan, ternyata orang-orang Jakarta relate dengan tulisan-tulisan ala anak kabupaten ini. Nah, sukses nggak sih Mas menurut Mas menyambat satu Jakarta? Kalau menurutku, menurut penglihatanku itu cukup berhasil. Karena aku nggak tahu, aku nggak bisa mengukur secara angka ya, tapi aku melihat respon orang-orang di sana kayak penontonnya happy gitu kan. Dia nunjukin ini aku, itu aku banget. Ini kan ini itu. Pokoknya dia nunjukin banyak sekali ada tulisan-tulisan kan di sana. Terus penonton happy merespon itu. Kemudian kan ada tembok sambat juga di sana. Penonton bisa sambat nulis sambatan gitu kan. Penonton happy. I.O. yang bawa aku ke Jakarta sana juga happy, namanya MyPro. MyPro Komunika. Mereka happy, kemudian promotor yang di Jakarta juga happy. Salah satu indikator happy-nya adalah ketika aku tahu informasi dari I.O. ya, kan ada tembok sambat. Tembok sambat itu kan di mana pengunjung bisa nulis sambatan di sana. Gitu kan. Betul macam-macam. Aku nggak bisa kontrol ya. Pokoknya sambatannya mulai dari yang halus sampai yang paling kasar ada semua di sana kan. Lucu tapi lucu. Kita baca ketawa gitu. Sampai aku dapat kabar dari kan itu dibikin dari bahan banner MMT itu loh, bahan banner yang di print gitu kan, cuman warna putih tapi bisa dicoret-coret. Aku dapat kabar dari I.O.-nya gitu kan, Mas ini nanti promotornya minta banner tembok sambat ini jangan dibuang, katanya mereka mau simpan gitu buat kenang-kenangan. Jadi ketika aku dengar kabar itu aku langsung alhamdulillah ini lancar nih, jadi semua happy, promotor happy, I.O. happy, kemudian si siapa namanya pengunjung juga happy dengan sambatan itu sambatan orang Jakarta atau sambatan orang Jogja yang dibawa ke Jakarta nih? Sambatan orang Jakarta. Sambatan orang Jakarta. Campur semua sih, ada sambatan ya intinya sambatan pekerja-pekerja yang ada di Jakarta. Jadi kayak misal ketika masuk gitu kan ada tulisan selamat datang orang-orang yang dulu pernah bilang siap bekerja di bawah tekanan. Wow. itu ngena kali ya itu. Iya, itu wah di depan itu kan berarti orang yang masuk langsung ketawa. Ini aku banget gitu. Baru orang penasaran kan belakangnya tuh gimana lagi ya kan. Karena kan ya di belakang penasaran pasti di dalamnya ada gimana lagi. Nah, begitu mereka masuk ke dalam dikit itu. Udah itu, Mas.
Berarti masih menerima collab di event-event juga, Mas? Masih banget dan sedang menjajaki juga ya untuk di tahun ini gitu kan, event-event serupa atau bahkan mungkin aku bisa bikin event sendiri. Siap, ditunggu event-eventnya, Mas. Yo. Ini pernah nggak sih event besar yang di Jogja kolaborasi sama Yang Sambat? semacam itu. Iya. Kalau di Jogja kolaborasinya belum yang besar-besar banget, tapi waktu itu sama JNM Block. Oh, JNM Block. Tapi itu bikin pop up store ya waktu acara Art Jog di JNM Block tahun lalu, tahun 2020. Tahun lalu tahun berapa? 2025. 25 ya? 2025 itu bikin pop up store di sana. Kemudian barengin acara Art Jog, kemudian bikin tembok sambat juga. Buat tembok sambat. Gede banget kalau yang itu tembok sambatnya. Itu banyak juga ya, Mas? Wah, banyak banget. Itu sampai kalau yang itu tembok sambatnya dicat. Oh, dicat. Nah, jadi cat putih gitu kan, terus bisa orang bisa coret-coret. Nah, aku bikin pop up store di sana 2 minggu, kemudian seminggu pertama tembok sambat itu udah penuh. Dicat lagi. Dicat lagi buat sambat lagi. Berarti tahun ini sih mungkin rencana akan jalan lagi sama mereka. Nanti kalian harus main. Iya, nanti harus buat ini watermark nama kalian. Ya. Nah, kan Mas berarti terjun di dunia kreatif kan? Nah, kan Jogja ini udah penuh banget sama orang-orang terjun di dunia kreatif. Banyak banget. Nah, apakah ada niatan untuk meninggalkan Jogja? Maksudnya karena terlalu banyak orang kreatif di sini terus aku harus minggat gitu ya? Iya, Pasti aku akan minggat. Waduh. Enggak dong, maksudnya teman-teman kreatif di sini tuh kalau aku lihat beberapa tahun terakhir ini cukup banyak kolaborasi yang dilakukan. Gitu kan. Aku malah terus terang beberapa tahun yang terakhir aku sih berniat untuk meninggalkan Jogja gitu kan. Aku pengen pindah ke Jakarta, stay di sana karena menurut kata orang-orang ya. kata orang-orang. Kamu kalau nyari ilmu jangan di Jogja. Kalau nyari ilmu di Jogja, kalau nyari ilmu di Jakarta. Gitu kan. Tapi itu beberapa tahun yang lalu gitu kan. Kemudian beberapa bulan terakhir aku ngelihat kok kayaknya kolaborasi antar anak-anak kreatif di Jogja ini semakin banyak gitu kan. Kemudian mereka juga sudah nggak malu-malu, sudah nggak ragu-ragu lagi untuk mengangkat kreativitas kabupaten. Karena gini, perbedaan Jogja Jakarta itu kan pasti kadang-kadang kalau kita main ke Jakarta kita mungkin sering dianggap sebagai orang daerah gitu kan, orang kabupaten yang mungkin levelnya levelnya dibuat beberapa orang ada di bawah gitu kan. Dan beberapa bulan terakhir tadi aku bilang bahwa kreativitas kabupaten itu mulai banyak dimunculkan oleh anak-anak kreatif di Jogja, dan sepertinya itu yang akan mengurungkan niatku untuk minggat dari Jogja dalam beberapa waktu ke depan gitu kan, sambil aku melihat kayaknya ini ada potensi yang oke nih dari teman-teman di lokal untuk kita angkat bareng-bareng gitu. Mungkin kalau aku akan meninggalkan Jogja hanya sebentar aja, seperti ya paling stay di Jakarta untuk 2 minggu, 3 minggu, habis itu pulang lagi ke sini karena ya terus terang kalau lama-lama di Jogja kan pasti ada rasa jenuh-jenuhnya juga gitu kan. Perlu adanya kecepatan kerja ala Jakarta gitu yang bikin bikin otak tuh harus putar lagi gitu. Jadi di sini ya cuman enjoy, nikmati kreativitas orang-orang yang di Jogja, kemudian nanti kita bisa lakukan apalagi untuk mempercepat kolaborasi ini karena dari sisi kecepatan, dari sisi networking, dari sisi kedekatan dengan industri itu di Jakarta memang lebih kuat gitu kan daripada di Jogja. Gitu. Tapi sementara aku akan di Jogja, tidak akan meninggalkan Jogja dalam waktu yang lama gitu kan. Tapi paling sebentar aja. Sebentar aja. Nanti sebentar lagi mau pindah lagi. Oh enggak. Iya, paling masih di Jawa-Jawa aja dulu lah. Jakarta, Surabaya, Jogja, Jogja. Kurang lebih kita sudah sampai di penghujung. Thank you loh bro, jadi ngobrol santai ini kayaknya butuh waktu yang lebih lama ya kan? Nanti kita agendakan lagi buat ngobrol. Siap. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton obrolan kita yang
seru ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, Pi. Terima kasih Mas Aik.